pengaruh rokok terhadap kesehatan. Merokok mengganggu kesehatan. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri. Banyak penyakit yang terbukti terjadi akibat merokok, baik secara langsung maupun tidak. Tetapi, orang tidak juga berhenti merokok. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa kebiasaan merokok meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit, seperti jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker esofagus, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Jumlah perokok, terutama perokok remaja, terus bertambah, khususnya di negara-negara berkembang. Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak jumlah perokok yang mencapai 146.860.000 jiwa. Bahkan, usia perokok pemula di Indonesia makin muda. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan perundangan yang melarang anak-anak merokok. Apalagi, kalangan industri rokok gencar beriklan. Jika tidak segera diantisipasi, maka jumlah perokok di kalangan anak dan remaja akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memberikan peringatan bahwa dalam dekade 2020 sampai 2030, tembakau akan membunuh 10 juta orang per tahun. 70% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. Melalui resolusi tahun 1983, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan setiap tanggal 31 Mei sebagai Hari Bebas Tembakau Sedunia. Kandungan rokok. Setiap kali menghirup asap rokok, baik sengaja ataupun tidak, itu berarti menghisap lebih dari 4.000 macam racun dan 40 jenis diantaranya bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Beberapa senyawa yang berbahaya pada kandungan rokok antara lain lutidin, rubidin, formalin, asam karbolik, metalimin, akreolin, kolidin, viridin, arsen, asam formik, nikotin, hidrogen sulfida, pirel, fulfurol, benzopiren, metil alkohol, asam hidrosianik, korodin, amonia, metana, karbon monoksida, dan piridin. Benzopiren dan lutidin berasal dari tar tembakau. Setelah dilakukan penelitian terhadap tikus, ketika tikus tersebut mendapat perlakuan tar tembakau, ia terkena kanker. Kolidin menyebabkan kelumpuhan dan lambat laun mengakibatkan kematian. Asam karbolik dan asam hidrosianik menyebabkan racun yang berbahaya, yang mampu membunuh dalam hitungan menit. Metil alkohol dapat menimbulkan kebutaan. Karbon monoksida mengikat oksigen di dalam darah, sehingga darah tidak bisa menyuplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Formalin sering digunakan untuk membalsem mayat. Arsenik adalah sejenis racun yang dipakai membunuh tikus. Undang-undang yang mengatur mengenai makanan dan minuman di Amerika mengizinkan 1,43 per sejuta arsenik di dalam makanan. Jumlah sekecil ini sudah merupakan batas toleransi maksimum bagi keselamatan manusia. Sedangkan, kandungan arsenik di dalam tembakau ternyata 50 kali lebih besar dari jumlah yang diizinkan secara legal. Nikotin menimbulkan kecanduan. Sebatang rokok mempunyai kandungan nikotin sekitar 20,9 mg. Bahkan, di dalam rokok yang katanya tidak mengandung nikotin atau denicotinize pada mereknya, ternyata terdapat sekitar 10,4 mg nikotin. Apabila 50 mg nikotin disuntikkan langsung ke dalam aliran darah, dapat membunuh manusia secepat tembakan sebutir peluru. 50 mg nikotin setara dengan 3 batang rokok biasa atau 5 batang rokok tidak bernikotin. Untungnya,
Tidak seluruh nikotin dapat diserap tubuh. Hanya sekitar 2 mg yang ikut masuk dari seluruh kandungan nikotin dari rokok yang disulut. Memang jumlah sekecil ini tidak bisa langsung membunuh seseorang, tapi sudah cukup merusak sistem pernafasan, sirkulasi darah, dan bagian-bagian tubuh yang lain. Dan ternyata, orang-orang yang tidak pernah merokok atau perokok pasif juga dapat terserang berbagai racun dari asap rokok di sekelilingnya. Menurut dokter, perokok pasif mampu menghisap 2/3 dari asap yang ada di sekeliling mereka. Jumlah ini sama banyaknya dengan yang dihisap oleh perokok aktif. Perokok pasif menghirup asap melalui selaput lendir yang melapisi mulut, tenggorokan, dan hidung. Ludah yang terdapat di dalam mulut membantu melarutkan nikotin dengan cepat. Nikotin yang berada di dalam ludah terus berjalan melewati batang tenggorokan dan akhirnya tertimbun di lambung. Kemampuan serap selaput lendir yang berada di mulut, tenggorokan, dan hidung hampir sama kapasitasnya dengan selaput lendir yang melapisi paru-paru. Wah, sayang sekali ya, kita sudah menjaga kesehatan, tetapi karena menghirup asap rokok saja, racun masuk ke dalam tubuh. Penyakit akibat merokok. Kamu telah mengetahui bahwa rokok dan asapnya tidak baik untuk kesehatan. Merokok merupakan penyebab utama timbulnya penyakit emfisema atau pembengkakan pada paru-paru, menimbulkan noda di gigi dan gusi, bronkitis kronis, asma, tekanan darah tinggi atau hipertensi, beresiko lebih tinggi mengalami degenerasi makula atau hilangnya penglihatan secara bertahap, katarak, dan menjadi lebih sering sakit-sakitan. Beberapa penyakit berbahaya lainnya yang diakibatkan karena merokok antara lain, 1. Jantung koroner atau PJK. Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes mellitus. 2. Kanker paru. Diketahui, sekitar 90% kasus kanker paru disebabkan oleh rokok. Hal ini disebabkan karena asap rokok masuk ke dalam paru-paru, di mana zat dari asap rokok ini merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. 3. Stroke. Penyumbatan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak sehingga pecah atau stroke banyak dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Resiko stroke dan resiko kematian lebih tinggi pada perokok dibandingkan yang bukan perokok. 4. Kanker mulut. Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui, perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dan orang yang merokok tembakau tanpa asap beresiko 50 kali lipat lebih besar. Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan pada gigi, dan penyakit gusi. 5. Kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih terjadi pada sekitar 40% perokok. Studi menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-naptilamin dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih. 6. Kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih beresiko menimbulkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali, beresiko lebih besar terkena kanker payudara. 7. Kanker serviks. Sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Hal ini karena perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual. 8. Aterosklerosis. Nikotin dalam asap rokok bisa mempercepat penyumbatan arteri yang bisa disebabkan oleh penumpukan lemak. Hal ini akan menimbulkan terjadinya jaringan parut dan penebalan arteri yang menyebabkan aterosklerosis. 9. Kanker kerongkongan. Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. Dan
Sekitar 80% kasus kanker esofagus telah dikaitkan dengan merokok. 10. Kanker pencernaan. Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan, sehingga meningkatkan resiko kanker pencernaan atau gastrointestinal. 11. Impotensi. Merokok dapat menyebabkan penurunan seksual karena aliran darah ke penis berkurang sehingga tidak terjadi ereksi. Jika seseorang sudah mengalami impotensi, maka bisa menjadi peringatan dini bahwa merokok sudah merusak daerah lain di tubuh.